Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu lagi di pelajaran ekonomi kelas 12. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan satu contoh soal yang berkaitan dengan jurnal penyesuaian dan kertas kerja yang minggu lalu materinya sudah kita bahas. Nah, di sini sudah tersedia neraca saldo dan data penyesuaian yang diperlukan. Nah, dipastikan dulu neraca saldonya itu posisi akun-akunnya benar. Nah, kita lihat kas dan sampai kendaraan ini adalah tergolong ke akun harta. Nah, akun harta saldo normalnya itu adalah di debit. Utang usaha dan utang bank itu saldo normalnya adalah di kredit, modal itu di kredit, pref itu di debit, pendapatan jasa dan sewa itu di kredit, dan semua akun beban itu adalah di debit. Nah, untuk saldo akhirnya pastikan debit dan kredit itu sama, yaitu 356.775 debit dan kredit senilai yang sama. Nah, data penyesuaian diperlukan yaitu adalah ada 5 yang akan kita sesuaikan. Yang pertama itu adalah beban gaji yang masih terutang sebesar 1.425.000, dan yang kedua sewa dibayar di muka tanggal 1 Juli 2019 untuk masa 1 tahun. Yang ketiga, perusahaan menetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Yang keempat, pemakaian perlengkapan yang masih tersisa 7.425.000, dan yang kelima, penyusutan kendaraan sebesar 10%. Nah, di sini juga sudah Ibu sediakan lembar kerja untuk AJP dan untuk kertas kerjanya. Nah, sekarang kita selesaikan dulu yang AJP-nya. Yang AJP kita lihat yang pertama, AJP itu adalah data penyesuaian yang kita perlukan tadi, yang ada di bawah kolom neraca saldo. Nah, ini dia AJP-nya. Ini dia data penyesuaiannya. Nah, yang akan disesuaikan ada 5 akun yang perlu disesuaikan. Yang pertama itu adalah beban gaji yang masih terutang. Jadi, beban yang masih terutang itu AJP-nya adalah beban gaji di debit 1.425 dan utang gaji di kredit sebesar 1.425. Nah, yang kedua, kita lihat yang kedua itu adalah sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun. Sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun, kita lihat dulu akun di neraca saldo itu terdapat akun sewa dibayar di muka di debit 7.200. Nah, maka penyelesaiannya adalah yang dicatat adalah yang sudah menjadi beban atau yang sudah terpakai. Kita hitung dulu dari bulan Juli 2019 ke Desember 2019. Juli sampai Desember 2019 itu ada Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, itu ada 6 bulan. Maka penyelesaiannya adalah 6 karena 1 tahun. Karena 1 tahun maka 12 ya, 6 per 12. 6 per 12 dikali berapa tadi? Sewa dibayar di muka 7.200. 7.200. 6 per 12 itu adalah 1 per 2. 1 per 2. Jadi 7.200 dibagi 2 itu nilainya adalah 72 dibagi 2, 32. Jadi 36. 36 ditambahkan nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita beri titik. Jadi 3.600.000. Jadi akunnya itu adalah atau AJP-nya itu adalah karena di sini sewa dibayar di mukanya di debit, maka di AJP dia akan ke kredit. Kita tulis dulu yang kreditnya. Sewa dibayar di muka itu di kredit sebesar 3.600.000. Nah, yang debitnya itu adalah beban sewa 3.600.000.
Oke, selesai yang B. Yang sekarang yang C. Untuk yang C, perusahaan menetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Nah, penyusutan peralatan sebesar 10%. Untuk yang C, 10/100 dikali besarnya peralatan. Besarnya peralatan itu adalah 15.000, berarti 15 juta. Nah, selesaikan. Tinggal dicoret nolnya 2 ini. Coret nolnya 2 ini berarti 15, sisanya nolnya 15 ditambah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1.500.000. Jadi akun penyesuaiannya adalah beban penyusutan peralatan di debit 1.500.000, yang di kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.500.000. Oke, yang keempat, pemakaian perlengkapan yang tersisa. Nah, pemakaian perlengkapan yang tersisa 7.425.000. Nah, kita lihat perlengkapan di sini adalah 8.700.000. Berarti karena perlengkapannya di debit, maka yang dicatat adalah yang sudah terpakai. Nah, di sini catatkan yang tersisa, tinggal dikurangkan saja. Untuk yang D, kita kurangkan harga perlengkapannya 8.700.000 dikurang dengan 7.425.000. Kita kurangin ya. 8.700.000 dikurang 7.425 itu 1.275.000. Nah, AJP-nya itu adalah karena di sini perlengkapannya di debit, maka di AJP dia di kredit. Kita tulis dulu perlengkapan di kredit 1.275.000. Nah, yang di debit ada beban perlengkapan 1.275.000. Oke, untuk yang E, penyusutan kendaraan 10%. Nah, nanti ini dari harga kendaraan sama dengan yang C. Misalnya yang E itu adalah 10/100 dikali harga kendaraan itu adalah 264.750 sama dengan coret 02 tambah 1, berarti ini coretnya nolnya 1. 264 750 12, berarti titiknya salah. 26.475.000. Akunnya sama dengan C, diganti saja peralatan dengan kendaraan. Kita ganti saja yang E. Ini kendaraan. Ini juga kendaraan. Nilainya tadi adalah 26.475.000. 26.475.000.
Oke, ini sudah selesai. Kita hapus. Yang E-nya sudah, tinggal kita jumlahkan sama atau tidak. Empat 275. Oke, untuk KJP sudah selesai teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke kertas kerja. Kita masuk ke kertas kerja teman-teman. Kita selesaikan satu-satu. Oke, tadi dari neraca saldo, data penyesuaian dan langsung nanti ke kertas kerja. Nah, kertas kerja kita akan selesaikan satu-satu. Ini di neraca saldo itu ada, yang pertama itu adalah akun kas 111, yaitu akun kas 4755. Kita masuknya dalam ribuan saja, biar nolnya nggak banyak. 111 itu adalah akun kas. Di debitnya sebesar 47550. 47550 ya. Ini kita kasih titik dulu. Kita berikan dia titik dulu, jadi ya enak mesin ini. Oke, kas. Nah, kas ini di neraca saldo, ini strip ya. Di penyesuaian dia tidak ada. Di penyesuaian dia tidak ada, maka kita strip. Nah, langsung kita masukkan ke neraca saldo disesuaikan. 47550 itu di debit sama dengan neraca saldo. Kalau neraca saldo debit, maka dia kalau nggak ada angka yang mau dikurangin atau ditambahkan, maka sesuai dengan angka yang di neraca saldo. Di kreditnya kosong. Nah, ini teman-teman, kemarin sudah dijelaskan akun-akun yang masuk ke laba rugi dan neraca. Akun yang masuk laba rugi itu adalah akun pendapatan dan beban. Sedangkan akun yang masuk ke neraca itu adalah akun harta, utang, dan modal. Nah, karena kas ini masuk ke dalam akun harta, maka dia masuk ke dalam neraca. 47550. Oke. Kita lanjut akun yang kedua, kita lihat lagi di neraca saldo. Akun yang kedua itu adalah piutang usaha 3225. 112 nomor akunnya piutang usaha 3225. 3225. Nah, piutang usaha tidak ada juga di data penyesuaian, maka kita kosongkan lagi. Nah, langsung 3225. Nah, piutang usaha ini masih masuk ke dalam neraca, masih digolongkan ke dalam harta. Akun yang ketiga itu adalah kembali ke neraca saldo, perlengkapan 8.700.133. Perlengkapan 8.700 di debit. Nah, kita lihat di neraca saldo di ayat jurnal penyesuaian ada perlengkapan tidak? Ada perlengkapan di kredit 1.275.000. Maka kita masukkan di ayat jurnal penyesuaian dia di kredit 1.275.000 ya. Nah, debit dengan kredit ini kita kurang. Ya, debit kredit kurang, debit tambah, kredit ditambah. Jadi 8.700 8.700 dikurang dengan 7425.
Jadi karena debitnya lebih besar daripada kreditnya, maka saldonya adalah di debit di data penyesuaian. Nah, perlengkapan ini masih masuk ke dalam harta, maka dia masuknya ke neraca 7425. Oke, setelah perlengkapan ada sewa dibayar di muka 7.200. Oke, teman-teman, kita selesaikan dulu ya untuk beban perlengkapan ini sebelum kita masuk ke sewa dibayar di muka. Perlengkapan. Nah, perlengkapan ini ada akun baru yang muncul di sini yaitu beban perlengkapan. Nah, di neraca saldo itu beban perlengkapannya tidak ada. Di sini nggak ada beban perlengkapan, maka kita tambahkan akunnya di kertas kerja di bawahnya. Kita lihat akun terakhir itu di neraca saldo 515, maka kita tambahkan 516. Itu adalah beban perlengkapan. Beban perlengkapan di neraca saldo nggak ada, ini kolom neraca saldo, maka kita masukkan ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dia di debit sebesar 1.275.000. Nah, masuk ke neraca saldo disesuaikan di debit 1.275.000. Nah, beban itu masuk ke laba rugi 1275. Oke. Sudah, nah baru kita lanjut ke akun berikutnya, sewa dibayar di muka 7.200. 114 sewa dibayar di muka 7.200. 7.200 penyesuaian 7.200 di data penyesuaian sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka ada di kredit 3.600. Maka kita masukkan di kredit 3.600. Nah, debit ketemu kredit dikurang, berarti 3.600, 7.200 dikurang 3.600, itu adalah 3.600 di debit. Sewa dibayar di muka masih tergolong ke dalam harta, maka kita masukkan ke neraca sebelah debit. Oke, sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka ini ada akun baru, itu adalah beban sewa. Kita lihat di neraca saldo ada beban sewa. Jika ada beban sewa, maka kita tambahkan lagi di akun di bawah ini beban sewa. Kita lanjutkan saja 517 beban sewa. Beban sewa itu di AJP-nya di debit, jadi 3.600. Nah, beban sewa 3.600. Beban sewa itu masuk ke laba rugi 3.600. Oke. Ya, laba rugi. Oke, lanjut. Setelah sewa dibayar di muka, kita lihat kembali ke neraca saldo. Ada peralatan 15.000. Peralatan 121. 15.000. Data penyesuaian peralatan tidak ada, adanya akumulasi penyusunan peralatan. Berarti langsung dia masuk ke neraca saldo disesuaikan 15.000. Peralatan itu masih tergolong harta, maka masuk ke neraca 15.000. Oke, setelah peralatan itu ada kendaraan 122, kendaraan 264.750, 264.750. Kendaraan di AJP tidak ada, maka kolom AJP-nya kosong. Langsung ke neraca 264.750.
kendaraan masih golong harta, maka masuk ke neraca 264.750. Kendaraan, kita lanjut setelah kendaraan itu adalah utang usaha 1.200.211. Utang usaha 1.200 di kredit. Oke, utang usaha tidak ada di AJP, maka kita masukkan dia langsung ke neraca saldo, disesuaikan di kredit 1.200. Nah, utang usaha ini masuk ke neraca di kredit 1.200. Ya, lanjut ada utang bank 212. Utang bank itu nilainya 9.000. Di data penyesuaian tidak ada, maka masuknya ke neraca saldo disesuaikan 9.000. Utang masuk ke neraca di kredit 9.000. Setelah utang usaha, utang bank modal 311, modal 311, modal itu di kredit sebesar 296.550. Di jurnal penyesuaian tidak ada, maka di neraca saldo disesuaikan 296.550. Lanjut, modal masih masuk ke dalam neraca kredit 296.550. Oke, setelah modal itu ada prive 312. Prive 312. Prive itu 1.050 di debit. Tidak ada di penyesuaian, maka langsung ke neraca saldo disesuaikan 10.50 di debit, masih masuk ke dalam neraca 10.50 di debit. Ya, setelah prive 312, pendapatan jasa 411, pendapatan jasa di kredit nilainya sebesar 32025. Tidak ada di jurnal penyesuaian, maka masuk ke neraca saldo disesuaikan 32025. Nah, pendapatan ini masuk ke laba rugi kolom kredit 32025. Di neracanya kosong. 421 pendapatan servis. 421 pendapatan servis. Pendapatan servis masuk ke 18.000. Penyesuaian tidak ada. 18.000 masuk ke laba rugi. Beban gaji 6.750. Beban gaji 511 ada beban gaji di debit 6.750. Kita lihat di data penyesuaiannya, beban gaji itu ada di debit 1425, 1.425.000. Nah,
kreditnya kosong. Kita lihat ini debit dengan debit, maka di jumlah 67 berapa? 6750 ditambah 1425 8175 maka beban ini masuk ke laba rugi 8175. Oke. Nah, beban gaji di sini ada utang gaji, sedangkan di neraca saldo tidak ada utang gaji, maka kita tambahkan di sini utang gaji 213 utang gaji itu di kredit di AJP-nya sebesar 1425. Dah. Kita masukkan ke neraca saldo disesuaikan 1425, utang itu masuk ke kolom neraca 1425. Ya, kita lanjut. Habis beban gaji ada di sini ya. Beban listrik dan telepon 600.000 512. Apa tadi? Beban listrik dan telepon 600.000. Beban listrik dan telepon 600.000. Karena di AJP nggak ada, maka dikosongkan. 600.000 di debit masuk ke laba rugi 600.000. Oke, kita lanjut. Habis beban listrik dan telepon ada beban administrasi dan umum. Beban 513. Beban ADM dan umum. Beban ADM dan umum itu 525 di debit, 525 di debit. Karena nggak ada di AJP, maka AJP-nya kosong. 525 masuk ke laba rugi 525. Oke, kita lanjut. Beban lain-lain 514. Beban lain-lain. Beban lain-lain nilainya 750. Nggak ada di AJP, maka masuknya ke neraca saldo disesuaikan 750. Masuk ke laba rugi 750. Nah, masih beban. Terus beban komisi 515. Beban komisi. Beban komisi itu 675 nggak ada di AJP, maka langsung ke 675. Oke. Masih ada data yang tidak ada di neraca saldo tapi di AJP dia muncul. Tadi yang sudah kita masukkan beban gaji, utang gaji, beban sewa, ini kita kasih merah ya karena sudah dimasukkan. Beban perlengkapan dan perlengkapan ini sudah. Nah, yang belum itu adalah beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, beban kendaraan. Nah, kita tambahkan aja di sini beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan itu 518. Beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan di AJP
1.500.000 di debit ya, beban penyusutan perawatannya di debit 1.500.000. Nah, 1.500 beban itu masuk ke laba rugi 1.500. Oke. Beban penyusutan peralatan ada akumulasi penyusutan peralatan, berarti kita lanjut saja 1, 2, 3. 1, 2, 3. Akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan itu dikredit 1.500. Ya, dikredit 1.500 masuk ke laba rugi dikredit 1.500. Oke. Ya, kita terakhir masuk ke 519, itu adalah beban penyusutan kendaraan. Beban penyusutan kendaraan itu di debit beban kendaraan 26475. Beban masuk ke neraca saldo 26475 masuk ke kolom laba rugi ya, laba rugi 26475. Nah, yang terakhir itu ada akumulasi penyusutan 124. Akumulasi penyusutan kendaraan. Akumulasi penyusutan kendaraan itu dikredit 26475. Dikredit neraca saldo disesuaikan 26475. Oke, sekarang kita tinggal menjumlahkan. Nah, yang ini kita tutup dulu. Ya. Nah, ini kita perbesar karena tadi sudah selesai. Nah, biar kelihatan kolomnya, kita perkecil, kelihatan ya. Oke, ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan saja. Ini sudah sama. Nah, ini ACP kita jumlahkan juga. Jumlahkan dari atas saja ya. Oke. 3475 ya, ini harusnya saldonya sama. Harusnya sama. Oke, alhamdulillah sama. Nah, laba rugi ini tidak
harus sama ya debit dan kreditnya, karena nanti menentukan perusahaan itu laba atau rugi. Oke, kita jumlahkan dulu semua. Nanti kita tentukan dia laba atau rugi. Oke, nah di kredit ini kan akun pendapatan ya teman-teman ya, pendapatan yang jadi beban. Nah jika pendapatannya lebih besar daripada bebannya, maka perusahaan itu laba. Ibu ulangi sekali lagi, jika pendapatan lebih besar daripada bebannya, maka perusahaan itu laba. Nah kita kurangkan 25 juta dikurang dengan 43.575. Nah, selisihnya kita taruh di sebelah debit. Kita kurangkan terlebih dahulu 50.025 dikurang 43.575, 43.575. Jadi 6.450. Nah, ini baru jumlahnya sama. Nah, ini kita kosongkan karena ini tinggal menjumlahkan dengan yang ini. Oh, ininya nggak usah ada. Oke. Nah, ini juga yang besar itu adalah yang di debitnya, maka nanti saldonya ada di debit. Selisihnya ada di debit 336150. 342650 dikurang 342600. 6450. Nah, di sini nanti selisihnya 6450. Nah, berarti kita jumlahkan ini. Nah, ini kita jumlah, tinggal ditambahkan dengan ini. Nah, hasilnya sama. Jadi di sini laba ya, karena besar pendapatan daripada bebannya. Itu laba, maka perusahaan ini digolongkan dia labanya sebesar 6.450.000. Jadi menghitung laba itu adalah pendapatan dikurang beban. Nah, sampai di sini penjelasan atau contoh soal mengenai AJP dan kertas kerja. Insya Allah teman-teman mudah memahaminya. Silakan diulang-ulang kembali mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat dan ilmu yang disampaikan hari ini barokah ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.